Halo Olin, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya bersama papanya Ciho dan juga Ciho yang cute itu. Kali ini Kamona akan jelaskan mengenai summary untuk polisnya Olin yang ada di Prudential. Nomor polisnya Olin itu adalah 9136682. Nah, tertanggung utamanya pastinya Olin ya, yang lahir 17 Januari 85. Polis ini dimulai 5 Desember 2012. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama adalah santunan UP Jiwa. Jadi, jika tertanggung meninggal dunia, ahli waris akan terima 90 juta. Jika tertanggung terdiagnosa sakit kronis atau sakit kritis akan cair 65 juta. Contohnya apa aja? Contohnya misalnya terdiagnosa cancer atau stroke atau gagal ginjal atau jantung atau meningitis, koma ya. Dan ada 61 jenis penyakit, Prudential akan cairkan santunan 65 juta. Kalau misalnya terjadi cacat akibat kecelakaan ataupun penyakit akan cair 30 juta. Nah, di polis yang all-in ini juga ada kartu rumah sakit, tapi ini kartunya masih lama ya, yaitu kartu rumah sakit plan B ya. Kalau nggak salah sih per hari itu diganti sebesar 200.000 gitu lah all-in ya. Nah, dan ada saver 500.000. Sedangkan premi tiap bulannya itu adalah 500.000 dan jatuh tempo yang terakhir sudah terbayar 5 Juli, jatuh tempo berikutnya ini tanggal 5 Agustus ya. Saat ini ada nilai tunai 16,9 juta ya. Nah, untuk kartu rawat inap rumah sakit ini sebenarnya sih memang tergantung ya daripada si nasabah itu sendiri. Kalau misalnya dengan kondisi saat ini di mana rumah sakit, biaya-biaya di rumah sakit saat ini sangat tinggi ya. Nah, banyak nasabah di Prudential kalau masih pakai kartu lama seperti kartunya Olin ini, kalau kita istilahnya kartu lama ini kartu kerang ya, itu mereka masih nombok banyak ya. Kenapa? Karena memang limitnya kecil ya. Kalau sekarang ini di Prudential, kalau mau yang sesuai dengan tagihan, ada yang namanya kartu PPH Plus. Boleh juga kalau misalnya Olin mau upgrade kartu rumah sakitnya ke kartu PPH Plus ya. Nah, dengan total manfaat seperti ini ya, dan juga ada di dalam premi 500.000 ini ada saver 100.000 ya. Tadi saya udah jelaskan saldo nilai tunainya 16,9 juta. Kalau misalnya nih saat ini Olin mau melakukan cuti premi, artinya tidak perlu untuk bayar premi lagi, tetapi semua manfaat yang saya sebutkan ini tetap aktif. Uang yang ada ini masih cukup untuk polis ini aktif selama 7 tahun yang akan datang ya. Nanti setelah 7 tahun kita tinggal bayar aja sebenarnya cost of insurance. Saat ini cost of insurance-nya itu adalah 1,5 juta per tahun dan ini akan naik terus setiap tahunnya. Kenaikannya itu sekitar 8%. Kenapa naik? Karena tentu saja usia kita kan bertambah ya. Kalau usia kita bertambah berarti tingkat resiko juga bertambah, sehingga COI atau cost of insurance-nya juga naik. Nah, kalau ternyata misalnya Olin merasa bahwa fasilitas kartu rawat inap rumah sakit misalnya dapat dari kantornya Olin atau di cover juga dari papanya Ciho dan itu sudah cukup dan tidak penting lagi yang ada di Prudential ini, sebenarnya bisa juga ya isi polis ini kita ubah untuk menjadi uang pertanggungan jiwa. Nah, jadi uang pertanggung jiwanya kita gedein nih, bukan hanya 90 juta lagi ya. Manfaat-manfaat yang lain kita drop semua, kita rubah jadi UP jiwa. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itulah kelebihannya unit link ya. Jadi isi polis itu bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa saya sarankan Olin untuk melakukan cuti premi? Karena kita ada produk baru sebenarnya yang penting banget buat Ciho. Nah, produk ini namanya Pru Cerah ya, dana kuliah untuk anak yang pasti terjamin. Saya ceritain dulu ya konsepnya ya, Olin. Nah, jadi dalam perjalanan anak menuju saat dia kuliah ya, tentu saja orang tua tuh kan biasa mulai menabung ya untuk dana kuliah anak, terutama biasanya yang paling gede itu dana kuliah ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya kita, misalnya kan anak tuh kuliah di usia 18 ya, rata-rata seperti itu. Contoh, sekarang ini Ciho bentar lagi kan dia mau ulang tahun kedua ya.
Nah, berarti dia masih ada waktu 16 tahun lagi sebelum dia kuliah gitu. Berarti kan orang tuanya sudah mulai nih saving untuk nanti biaya kuliahnya Jiho gitu ya. Tetapi dalam perjalanan selama 16 tahun ini tetap saja ada yang namanya resiko. Seperti yang saya ceritain di video saya sebelumnya ya, banyak teman-teman saya yang akhirnya anak-anak mereka menjadi yatim piatu ya, aduh sedih banget ya, padahal anak-anaknya masih kecil. Kenapa? Karena ayah ibu mereka, teman-teman saya ini suami istri meninggal dalam waktu yang hampir berbarengan karena COVID ya. Ini yang benar-benar deket tuh yang saya ceritain di video itu, Ria dan suaminya Ivan tuh anaknya benar-benar masih kecil ya. Satu lagi yang orang tuanya Charlotte ya dan Christopher. Charlotte itu teman kelasnya Dillon, kelas 3 SMA, adiknya kelas 1 SMA ya. Dua-duanya meninggal ya, orang tuanya Charlotte, dan demikian juga Ria dan Ivan teman saya, dua-duanya meninggal dalam waktu yang tidak lama. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan mereka ya, terutama kalau anaknya Ria dan Ivan ini benar-benar masih kecil gitu, seperti yang terlihat di foto kan. Kalau seandainya Ria dan Ivan ini tidak menyiapkan sebelumnya, ya makanya penting banget sebenarnya selain kita menyiapkan dana kuliah untuk anak, kita juga penting untuk memastikan atau proteksi perlindungan bahwa kalau terjadi sesuatu kepada siapa yang menabung ya, dalam hal ini tentu saja orang tua ya, tabungan itu pasti harusnya tetap ada ya. Nah, inilah yang di cover semuanya di dalam perut cerah gitu ya, atau dana kuliah untuk anak. Nah, jadi dalam perjalanan selama menuju ke usia 18 tahun itu, kalau terjadi resiko ya, misalnya orang tuanya terdiagnosa sakit kronis, cacat atau meninggal, yang mana duluan terjadi ya. Contoh misalnya kayak mama saya kemarin ya, ternyata terdiagnosa misalnya kanker ya. Nah, kalau terdiagnosa kanker, misalnya dia baru setor misalnya 5 bulan ya, ya udah stop bayar. Nanti Prudential yang akan lanjutkan si tabungan itu. Contoh misalnya Ciho ya 16 tahun ya, berarti dia masih ada 15 tahun lebih ya untuk disetor terus nih. Nah, Prudential yang akan lakukan itu sehingga di usia 18 tahun tetap saja semua rencana awal yang sudah dijanjikan oleh Prudential akan cair, itu semua tetap cair ya. Jadi contoh misalnya tadinya kayak teman saya itu si Ria dan Ivan ya, kalau seandainya mereka buatin perut cerah untuk anak mereka 2 orang ya, tentu saja Prudential yang akan menggantikan fungsi dari Ria dan Ivan ini ya, sehingga anak-anak mereka tetap pasti akan kuliah walaupun ayah ibu mereka sudah di surga ya. Nah, kalau misalnya pun orang tua sehat-sehat aja nggak ada masalah ya, dananya juga tetap cair kok ya. Dan dana ini nanti kita lihat di perhitungan selanjutnya, ini dibanding dengan kita nabung sendiri, misalnya taruhnya di bank, itu jauh lebih tinggi ya bunganya, seperti itu. Jadi keuntungannya double ya. Tetap saja dia lebih tinggi secara hasil, dan ini dijamin ya, ini bukan produk unit link. Apa yang tertera di kontrak itu pasti cair ya. Oleh karena itu dibanding dengan taruh di bank, tentu saja akan jauh lebih untung ya kalau di sini, karena hasilnya jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah kalau terjadi resiko, nah ini kan yang tidak di cover oleh bank. Nah, kalau di perut cerah dia pastikan gitu, apapun yang terjadi dia akan cairkan dana uang pangkal. 1 bulan kemudian dia akan cairkan uang bulanan selama 4 tahun atau 48 bulan. Seperti itu ya. As simple as that perut cerah ini. Nah, saya udah buatin hitungan untuk Ciho ya. Dalam hal ini dia refer ke ibunya ya, sebagai pemegang polis ya, yang refer ke Ciho gitu ya. Nah, karena Ciho tahun ini 2 tahun, berarti untuk menuju ke 18 tahun ya, masa bayarnya itu 16 tahun ya. Nah, kalau preminya per tahun ini 9 juta, artinya premi per bulan 750.000 ya. Saya sih sarankan bayar tahunan. Bayar tahunan itu kenapa? Kalau bayar tahunan itu kita cukup bayar 11 bulan premi saja. Jadi misalnya 750.000 dikali 11 kan lumayan, lewat diskon 1 bulan ya. Nah, ini kita hitung dengan bulanan ya. Kalau kita hitung bulanan selama 16 tahun, total dana yang di-store untuk dana kuliah Ciho itu 144 juta ya.
Nah, apa yang dibayar oleh Prudential? Yang dibayar itu adalah Prudential. Ketika usia 18 tahun, dia akan cairkan dana 77 juta. Dan dia akan bayar setiap bulan selama 4 tahun itu 90 juta kalau ditotalin. Kalau mau tahu bulanannya berapa, ya 90,2 juta ini kita bagi aja 48 ya. Sehingga kalau di total berapa sih total yang dikeluarin Prudential? Itu totalnya 167 juta. Sebenarnya masih ada bonus-bonus yang lain, cuman saya tidak disebutkan di sini karena kalau misalnya hasil investasinya Prudential itu di masa depan itu baik, tentu saja nasabah dalam hal ini Ciho juga tetap akan dapat namanya bonus ya. Bonus bulanannya ini akan jauh lebih tinggi dari sini. Uang bulanannya dia ya, ada bonus. Sama saya tidak taruh di sini gitu loh. Kenapa namanya juga bonus ya? Bisa ada bisa enggak gitu. Nah, jadi ini yang benar-benar pasti diterima oleh Ciho gitu loh. Bersyukur kalau nanti bisa ada bonus lagi, berarti akan jauh lebih gede ya. Nah, kalau kita totalin itu uang pangkal dan uang bulanan atau uang semester yang akan dibayar oleh Prudential tiap bulan selama 48 bulan itu 167 juta. Sehingga kalau kita kurangin dengan dana store nasabah itu masih ada selisih 23 juta ya. Ya di sini kan kita bisa lihat ya. Kalau seandainya kita taruh dana di Prudential dibanding kita tabung sendiri ya masih lebih untung di Prudential. Belum lagi dia ada jaminan kepastian seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, coba kita bandingkan ya. Biaya kuliah kalau misalnya di tahun 2021 ini kita mau masukin anak kita di Fakultas Teknik Atmajaya di Jogja, itu berdasarkan saya googling ya, itu total dari dia masuk uang pangkal dan juga semua uang semesternya dia selama 4 tahun itu sampai lulus itu 123 juta. 123 juta nilai saat ini kita bawa ke 16 tahun kemudian itu nilainya sudah menjadi 565 juta. Kenapa? Karena inflasi pendidikan Indonesia saat ini sekitar 10% ya. Kita masukin aja kalkulator financial planning seperti itu, nanti akan keluar 16 tahun lagi dengan tingkat bunga sekitar 10% itu angkanya itu setara dengan 565 juta. Ya sebenarnya memang masih kurang ya, kurangnya itu sebesar 300-an juta something ya. Bagaimana nih biar nggak kurang? Ya berarti setorannya tentu saja perlu lebih besar lagi ya, bukan 750.000 per bulan misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya wah tanggung banget 750.000 ya, ya udah deh buat Ciho misalnya Olin mau tabungin 1 jutaan ya, 1 jutaan per bulan atau per tahunnya itu 12,2 juta ya, sama tadi hitungannya. Tentu saja uang pangkal jauh lebih besar ya yang diterima nanti oleh Ciho, demikian pula uang bulanannya dia selama 48 bulan. Kalau di total selisihnya 31 juta ya. Masih juga tetap kurang sih ya, tapi tergantung juga. Kalau misalnya ini saya selalu hitung dengan biaya di universitas swasta ya. Semoga sih anak kita masuk universitas negeri. Jadi kalaupun nanti dana ini cair ya, kita hadiahin aja buat anak ya. Maksudnya ya siapa tahu dia buat dia mau kursus dia mau kuliah lagi yang lain, terserah dia gitu ya. Prudential nggak pusing. Pokoknya begitu 18 tahun semuanya cair. Dia nggak pusing mau sekolah di mana atau seperti apa gitu, dia Prudential nggak pusing ya. Nah jadi itu rekomendasi saya ya. Kalau misalnya saat ini Olin tidak perlu lagi untuk kartu rawat inap rumah sakit ya, kita bisa ubah manfaatnya menjadi UP Jiwa Only ya. Dan kita bisa untuk cuti premi ya, jadi tidak perlu bayar premi lagi selama 7 tahun ya, tetapi manfaat tetap jalan. Nanti 7 tahun lagi kita lihat nih apakah memang Olin masih butuh santunan ini ya. Nah kalau misalnya masih butuh, kita tinggal bayar cost of insurance aja di tahun ke-8 berarti ya. Nah sedangkan itu dalam waktu yang sama ya, karena kita udah nggak bayar lagi untuk polis yang lama, kita bisa alihkan untuk buat Pru Cerah untuk Ciho ya. Nah tadi kita udah lihat ya bahwa kalau ibu sehat-sehat aja di usia 18 tahun Prudential akan bayar uang pangkal kuliah dan uang bulanan sesuai dengan plan yang kita ambil. Apakah Olin mau bayar 750.000 per bulan atau 1 juta atau bahkan lebih daripada itu ya. Nah, jika ibu mengalami kondisi sakit kronis, cacat ataupun meninggal ya, stop tabung ya, nggak usah lagi tabung. Prudential yang akan lanjutkan sampai usianya Ciho
18 tahun, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi pada orang tua, apakah sehat ataupun mengalami resiko sakit kronis ataupun bahkan sampai meninggal, anak tetap dapat kuliah sesuai dengan plan yang dilakukan di awal. Demikian Olin, penjelasan dari Kak Mona. Kalau misalnya kamu oke, kita bisa lanjutin untuk kita discuss mengenai masalah ini di Zoom. Ya, oke Olin, terima kasih.